Selamat sore ibu-ibu semua. Untuk pertemuan kita kali ini di ruang kolaborasi, kita akan melakukan sesi coaching dengan menggunakan teknik Tirta. Untuk kasus yang pertama, yang saya bawakan sendiri, saya Komang Elik Mahayani selaku coach, kemudian coachnya adalah Ibu Nika Dek Meyani dan yang menjadi pengamat adalah Ibu Dayu Atnya. Di mana di kasus yang pertama diceritakan bahwa ada seorang guru yang sangat memahami siswanya yang bernama Rina yang merupakan murid yang berbakat dalam berpidato bahasa Inggris. Guru tersebut mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten. Namun nampaknya Rina masih belum memiliki percaya diri. Kemudian dari kasus tersebut, bagaimanakah cara guru untuk menanggapi masalah yang dimiliki oleh Rina? Untuk sesi coaching, kita akan lakukan dengan percakapan atau dialog sebagai berikut. Om Swastiastu, selamat sore Rina. Selamat sore Bu Eli. Iya Rina, mumpung Ibu bertemu kamu di sini, Ibu mau bertanya dulu bagaimana kabar Rina hari ini? Astungkare baik dan sehat Bu Eli. Ibu bagaimana? Kabar Ibu sehat juga nak. Ibu juga berpesan kepada kamu untuk selalu mentaati protokol kesehatan karena kita tahu apalagi di saat sekarang ini kita akan menuju ke PPKM level 3. Jadi Ibu sarankan kamu harus selalu ingat menggunakan masker dan selalu melengkapi diri dengan membawa hand sanitizer kemana-mana ya Rina. Iya Bu Eli. Ya, jadi begini Rina, Ibu memanggil kamu karena ada yang ingin Ibu tanyakan. Sebelumnya Ibu bertanya apakah Rina memiliki waktu untuk Ibu ajak saling berdiskusi. Iya Bu Eli. Kebetulan saya juga tidak ada kegiatan dan saya juga tidak memiliki kesibukan Bu. Ya, baiklah berarti waktu saya kali ini tepat untuk berdiskusi atau berbicara dengan Rina. Ibu minta dalam kita berdiskusi atau kita berbicara, kamu tidak usah takut-takut kepada saya. Kita santai saja, jadi pembicaraan ini tidak bermaksud akan mengintimidasi kamu, Rina, atau saya akan memaksa kamu. Tapi kita di sini akan berbicara santai saja. Bagaimana, Rina? Iya Bu Eli, saya di sini juga akan berusaha untuk santai dan rileks dalam pembicaraan hari ini. Iya, baiklah. Jadi begini, Rina. Ibu akan masuk ke pembicaraan kita. Dari kemarin-kemarin di pembelajaran bahasa Inggris yang Ibu lakukan, Ibu melihat kamu sangat aktif dalam pelajaran bahasa Inggris. Terus kemudian saya lihat kamu selalu mendengarkan apa yang Ibu bicarakan sewaktu proses pembelajaran. Apakah kamu memang menyukai pembelajaran yang Ibu lakukan? Iya Bu Eli, saya suka. Saya sangat menyukai pembelajaran bahasa Inggris. Wah, ternyata dugaan Ibu benar. Berarti memang ada dorongan dalam diri kamu untuk mengikuti dan menyukai pembelajaran yang Ibu lakukan. Berarti Ibu juga melihat bahwa kamu memiliki potensi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Iya Bu Eli, saya juga ingin berbicara dengan Bu Eli. Ya, jadi begini ya nak, saya melihat
dalam pembelajaran bahasa Inggris ini, terlebih lagi dari topik kemarin terkait tentang pidato, Ibu melihat kamu memiliki bakat atau kamu memiliki potensi yang baik dalam berpidato bahasa Inggris. Nah, kemudian dari potensi yang kamu miliki, Ibu ingin mengajak kamu, Rina, untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten. Apakah Rina mau untuk mengikuti lomba tersebut? Begini Bu Eli, saya rasa saya tidak bisa Bu mengikuti lomba itu. Apa yang terjadi pada dirimu, Nak Rini? Apakah kamu ada masalah? Mungkin apakah kamu ingin berbicara dengan ibu atau meminta bantuan dari ibu? Jadi di diskusi kita kali ini, apakah yang ingin kamu sampaikan dan apa yang ingin kamu capai, Nak Rini? Begini Bu, saya sebenarnya saya sudah dari dulu ingin menceritakan hal yang sama. Saya rasa saya ingin mencari orang yang tepat untuk diajak bercerita. Terima kasih Bu Eli sudah mau mendengarkan saya. Saya ada masalah perilaku saya dalam pembelajaran bahasa Inggris dan saya ingin mengatasi masalah yang saya hadapi ini, Bu. Oke, Nak, kita akan bicarakan pelan-pelan ya. Jadi, apa yang kamu rasakan atau apa yang kamu alami dalam pembelajaran bahasa Inggris yang saya ajarkan? Terlebih lagi, begitu saya menginformasikan terkait tentang topik berpidato, kamu mengutarakan atas masalah yang kamu hadapi. Boleh kamu ceritakan kepada ibu? Begini Bu Eli, saya merasa untuk penguasaan topik teks saya bisa Bu, kuasai Bu. Terus kemudian apa yang menjadi hambatan atau ganjalan dalam diri kamu, Rina? Pengucapan teks dalam bahasa Inggris, saya rasa saya menguasai juga Bu. Berarti hampir semua yang kamu katakan itu adalah potensi yang kamu miliki dan itu semua sifatnya positif. Kemudian apa yang benar-benar menjadi kendala dan menjadi hambatanmu dalam pembelajaran bahasa Inggris terkait tentang topik berpidato bahasa Inggris? Boleh utarakan kepada ibu. Bu Eli, saya itu selalu gugup sebelum tampil Bu. Saya itu merasa cemas. Tangan saya rasanya dingin dan gemetar loh Bu. Saya demam panggung Bu. Terlebih lagi jika ada yang menyoraki saya. Semua hafalan yang saya hafalkan itu akan hilang Bu. Gimana dong Bu? Ya, berarti begini. Nah, jadi kita bisa diskusikan atau kita bisa bicarakan secara detail dan kamu pun juga harus terbuka dengan saya tentang kegugupan atau ketidakpercayaan yang kamu alami pada saat melakukan pidato dalam bahasa Inggris. Begini loh Bu. Saya akan menceritakan secara detail kepada Ibu. Untuk membuat naskah pidato, saya sama sekali tidak merasa kesulitan. Terus untuk referensi tentang pidato, saya bisa mencari di internet. Dan untuk menghafalkan pidato pun saya tidak bermasalah, Bu. Membaca pidato di tempat duduk juga tidak ada masalah buat saya. Saya bisa membawakannya dengan baik. Tapi, ya itu loh Bu Eli. Ketika diminta untuk tampil ke depan, seketika tangan saya itu langsung gemetar. Perut saya tiba-tiba mules. Ketika dingin, keringatnya itu
dingin langsung mengucur deras begitu, Bu. Dan itu membuat saya takut. Oh, berarti seperti itu yang kamu rasakan ya, Nak. Kamu merasa tidak percaya diri sewaktu kamu tampil di depan umum. Apakah memang seperti itu ya, Nak? Benarkah yang Ibu katakan tadi? Iya, Bu, tepat sekali. Itu yang saya rasakan selama ini. Baiklah, anak. Saya akan mencoba untuk menyimpulkan apa yang kamu alami dalam pembicaraan kita kali ini. Berarti saya bisa menangkap pada saat pembelajaran bahasa Inggris yang kita lakukan di kelas, utamanya terlebih lagi dalam topik berpidato, jika kamu membawakan pidato itu di tempat dudukmu, tidak maju ke depan, kamu akan bisa membawakannya dengan baik. Kamu juga menguasai akan materi pidato tersebut. Teks dan susunan naskah yang kamu buat itu pun sangat sempurna. Hanya saja yang menjadi kendala terbesarmu adalah jika pada saat berpidato kamu diminta untuk tampil di depan kelas atau utamanya lagi di depan umum. Sehingga Ibu bisa lihat kamu memiliki hambatan ketidakpercayaan diri sehingga itu akan berefek kamu menolak permintaan Ibu untuk mengikuti lomba berpidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten. Apakah benar seperti itu, Nak? Iya, Bu Eli, benar sekali. Nah, kemudian apalagi yang menjadi ganjalan atau menjadi hambatanmu dalam pembelajaran kita yang kita lakukan di kelas? Dan apa yang membuat kamu untuk menolak mengikuti lomba pidato tingkat kabupaten selain rasa ketidakpercayaan dirimu? Kamu boleh saja bercerita dengan ibu dengan terbuka. Tidak ada, Bu Eli, hanya itu saja yang saya rasakan. Nah, begini Nak Rina, kalau sudah Nak Rina mengetahui apa yang menjadi ganjalan terkait tentang pembicaraan kita, kira-kira jika Ibu meminta lagi untuk kamu Rina mengikuti lomba pidato tersebut, apakah kamu mau melakukan atau mengikuti lomba tersebut? Dan apakah yang akan kamu lakukan untuk menghilangkan ketidakpercayaanmu untuk tampil di depan umum? Begini, Bu. Kemarin sempat saya melihat trik di internet untuk PD di depan umum. Saya sudah mencoba, Bu, sewaktu diminta oleh Pak Amir untuk membacakan tugas bahasa Balinya di depan kelas, walaupun dalam keadaan gemetar. Saya mencoba untuk tetap fokus, Bu. Kemudian, saya akan mencoba untuk terus berlatih berpidato di depan kaca sebagai latihan mental saya. Oh iya, Bu, kalau sudah fasih saya akan mencoba untuk berpidato di depan teman-teman ya, Bu Eli. Wah, mantap sekali Rina. Jadi saya melihat ada keinginan dan ada niat yang tinggi untuk kamu lakukan menghilangkan bagaimana rasa gemetar atau rasa gugup yang kamu alami selama ini. Itu merupakan langkah-langkah yang baik yang kamu lakukan bagaimana cara kita untuk menghilangkan ketidakpercayaan diri kita untuk bisa tampil maksimal di depan umum. Nah, kemudian selain yang kamu utarakan tadi, Nak, apakah yang bisa kamu lakukan, baik itu di rumah utamanya, untuk tetap meningkatkan atau menghilangkan rasa ketidakpercayaan diri kamu?
Saya akan melakukan dan menjalankan rutinitas yang menyenangkan, Bu. Setiap kali harus tampil di depan orang yang banyak. Sebisa mungkin temukan rutinitas yang menyenangkan yang membuat pikiran menjadi rileks. Nah, seperti olahraga ringan, Bu. Saya akan selalu membayangkan kesuksesan tampil di depan umum. Nah, karena akan menjadi keyakinan bahwa saya mampu melakukannya. Selain itu, saya akan mencoba melatih teknik bernapas untuk mengurangi ketakutan saya untuk tampil di depan umum. Wah, ternyata kamu memiliki usaha yang luar biasa, Nak, untuk menghilangkan hambatanmu atas ketidakpercayaan diri yang kamu miliki. Kemudian dari beberapa pernyataan yang kamu utarakan tadi, Nak, Ibu sangat tertarik dengan pernyataan terkait tentang teknik pernapasan. Bagaimana cara mengatasi atau mengantisipasi agar ketidakpercayaan diri pada kita itu sedikit demi sedikit bisa menurun dan akhirnya mampu untuk tampil di depan umum. Ibu mau bertanya lagi nih, kira-kira apa yang kamu lakukan, Nak, terkait tentang model pernapasan yang kamu lakukan selama ini? Begini, Bu, saya akan menaruh semua kegiatan saya dulu. Kemudian, saya akan fokus untuk melakukan pernapasan dengan pelan dan merasakan perubahan yang terjadi pada diri saya, Bu, sehingga kecemasan dan ketidakpercaya diri saya akan terkurangi. Begitu, Bu. Wah, sangat luar biasa kamu, Nak. Kamu mencari referensi atau bagaimana kiat kamu untuk menghilangkan segala macam hambatanmu itu sungguh luar biasa. Jadi, yang kamu utarakan tersebut kita bisa simpulkan atau kita bisa katakan bahwa model pernapasan yang kamu lakukan itu adalah namanya teknik stop. Jadi saya memberikan informasi sedikit kepada kamu ya, Nak. Jadi bagaimana sebenarnya teknik stop itu bisa kita gunakan untuk menumbuhkan kesadaran penuh kita selama berpidato. Nah, Nak Rina pernah mendengar itu kata-kata stop? Tidak, Bu. Tapi kalau tekniknya saya tahu itu. Wah, mantap, Nak. Jadi, teknik stop itu kita bisa melakukan langkah S yang pertama itu adalah stop atau menghentikan. Di mana semua kegiatan yang kita lakukan itu kita bisa taruh dulu atau kita hentikan sesaat dengan tujuan kita akan melakukan ke tahap yang berikutnya di mana kita akan menuju ke take a deep breath, artinya kita melakukan pernafasan yang dalam dan pelan. Ya, seperti yang kamu katakan itu, Nak. Iya, Kamu menginfokan kepada ibu, kamu bernafas dengan pelan, menarik nafas, kemudian merasakan ada udara yang masuk ke hidung, kemudian menghembuskan nafas, itu merasakan udara pun keluar dari hidung kita. Nah, selanjutnya akan ada istilahnya adalah observe atau amati itu yang benar seperti Rina katakan tadi bahwa kamu akan merasakan apa yang terjadi dalam tubuh kamu setelah kamu melakukan nafas yang pelan dan dalam. Dan kemudian ya benar sekali memang Rina ini sangat luar biasa. Kamu bisa akhirnya melakukan kegiatan berikutnya dengan melanjutkan proses pidato dengan mantap yang berefek ketidakpercayaan diri kita itu akan terkurangi. Seperti itu.
Hebat, Rina. Wah, saya baru tahu nama tekniknya itu, Bu. Baik, Bu Eli. Saya akan mencoba untuk mempraktekannya di rumah, Bu. Untuk mengurangi ketakutan dan ketidakpercayaan diri saya agar nanti saya bisa tampil di depan umum dengan sukses. Makasih, Bu Eli. Iya, mantap sekali. Saya sangat bangga terhadap kamu, Rina. Nah, kemudian dari diskusi kita ini, apa yang akan kamu lakukan kembali dan apa yang akan Rina lakukan untuk mengaktualisasikan apa yang sudah kamu dapatkan terkait tentang trik dan tips untuk mengatasi ketidakpercayaan diri kamu. Iya, Bu. Saya akan mau mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten, dan saya akan mencoba untuk menghilangkan ketakutan dan belum percaya diri serta demam panggung saya dengan mencoba berlatih terus, baik di depan kaca maupun di depan teman, dengan fokus belajar, membayangkan kesuksesan, dan mencoba teknik stop yang Ibu jelaskan tadi kepada saya. Yeay, hebat Rina. Jadi kamu mau mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten dan kamu mau mengalahkan rasa ketidakpercayaan diri yang kamu miliki untuk bisa tampil maksimal di depan umum. Saya sangat suka itu. Nah, kemudian Ibu ingin bertanya, bagaimana kamu akan melakukan komitmen setelah merencanakan apa yang kita bicarakan? Khususnya Rina tadi sudah menceritakan dengan Ibu panjang dan lebar bagaimana trik dan tips, kemudian rencana-rencana. Terus yang Ibu tanyakan adalah komitmenmu seperti apa, Nak? Setelah pertemuan ini, saya akan menyusun teks pidato untuk perlombaan nanti, Bu. Dan setelah dikonsultasikan juga ke Ibu, saya akan mencoba berlatih untuk menghilangkan rasa ketidakpercayaan diri saya dengan tips yang sudah Ibu jelaskan. Ya, siap. Ibu sangat mendukung kalian atau ibu sangat mendukung kamu khususnya Rina sehingga kamu bisa melakukan perbaikan diri pada diri kamu sendiri. Nah, kemudian siapa lagi yang akan membantu dan akan mensupport kamu untuk menjalankan komitmen yang akan kamu lakukan itu, Rina? Nah, saya di sini akan meminta teman saya Santi dan Nani untuk selalu menemani saya latihan berpidato di depan kelas. Nah, di sana Santi itu berbakat dia menjadi juri menurut saya, Bu. Nah, karena dia bisa menilai atas penampilan saya, dalam berpidato, serta tak lupa Ibu juga akan mengawasi saya untuk berlatih teknik stop di rumah. Oke, nah itu memang merupakan ide yang bagus. Jadi, semua orang-orang di sekitarmu bisa kamu ajak untuk menjalankan komitmen yang akan kamu lakukan. Ibu sangat bangga terhadap kamu, Nak. Dan tak lupa juga, Ibu selalu berdoa terhadap kamu sesuai dengan apa yang kamu utarakan tadi bahwa kamu akan selalu membayangkan kesuksesan terkait itu, ya ini adalah kesuksesan bagaimana kamu bisa mengikuti lomba berpidato bahasa Inggris tingkat kabupaten dengan maksimal dan dengan optimal. Jadi, apabila ada masalah atau ada kendala dalam proses
menuju kegiatan lomba, kamu tidak usah segan-segan untuk melakukan pembicaraan atau diskusi bersama saya ya Rina. Iya, Bu. Terima kasih. Ibu sudah mau berdiskusi dengan saya tentang masalah saya, Bu. Oke Nak Rina, karena sudah lama dan sebentar lagi kita akan masuk kelas, jadi bisa Ibu persilakan kamu untuk kembali ke kelas ya Rina. Ingat, tetap fokus belajar ya, dan semangat untuk menghilangkan hambatan yang kamu miliki. Iya, Bu. Selamat sore, Ibu. Ya, terima kasih. Itu adalah penyampaian bagaimana coaching dengan teknik Tirta untuk kasus yang pertama. Silakan Bu Atnya sebagai pengamat boleh memberikan saran, masukan, dan diskusi tentang hasil kami. Ya, terdengar suaranya? Jelas, ya, sangat jelas. Terima kasih. Tadi setelah mendengar dan memperhatikan kegiatan coaching pada kasus 1, saya akan mencoba memberikan tanggapan menurut pengamatan saya. Pertama, pada langkah dalam model Tirta itu ada 4, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, pada tujuan yang saya perhatikan tadi, di mana Bu Elik sebagai coach sudah mampu menyampaikan pembukaan di awal, yaitu dengan mulai dari menyampaikan salam, kemudian menanyakan kabar kepada siswa. Kemudian coachi juga dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas, yaitu Rina di sini mengatakan bahwa dia ingin mengatasi masalah yang dihadapinya saat ini. Kemudian dalam identifikasi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bu Eli sebagai coach itu sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coachi, di mana coachi mampu memberikan respon dengan lancar dan potensi dan alternatif selalu tergali dari coachi. Bu Eli juga sebagai coach sudah aktif memberikan tanggapan dan umpan balik terhadap tanggapan-tanggapan yang diberikan oleh coachi. Kemudian pada rencana aksi, coach Bu Eli sebagai coach itu sudah menurut saya itu sudah memberikan pertanyaan terbuka dan reflektif kepada coachi, sehingga mampu mengarahkan coachi untuk mengambil keputusan yang mandiri. Bu Eli juga sebagai coach sudah membuat coachi mampu mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang spesifik. Misalkan tadi dengan coachi itu mampu melakukan teknik pernapasan misalkan untuk mengatasi masalah ketidakpercayaan dirinya, dan sebenarnya coachi ini juga sudah menemukan langkah-langkah yang lain untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Kemudian dalam tanggung jawab itu Bu Eli sebagai coach juga sudah mampu bertanya untuk mengarahkan coachi dalam mengambil komitmen. Di mana misalkan tadi itu coachi mulai membuat komitmennya atau melaksanakan komitmennya itu dengan menyusun teks pidato, kemudian mulai berlatih untuk menghilangkan kepercayaan dirinya dengan teknik yang disampaikan oleh coach tadi. Nah, seperti itu pengamatan saya, dan
Dari penilaian saya itu dari semua langkah Tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, maupun tanggung jawab itu sangat baik. Demikian Bu Eli, terima kasih. Iya, terima kasih kembali untuk Bu Atnya selaku pengamat untuk menilai dan memberikan masukan atas teknik coaching yang saya lakukan pada kasus 1. Terima kasih.